Romansa Sang Proklamator di Bumi Pasundan. Kisah Romansa Sang Proklamator berperan penting terhadap Bandung. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Alhemen Studi Club di Bandung, yang merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI), yang berdiri pada 4 Juli 1927. PNI merupakan salah satu partai yang menuntut tercapainya kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda, dan juga Soekarno memberikan kursus politik kepada masyarakat Bandung. Apakah peran penting Inggit terhadap Soekarno? Pertama, Inggit membiayai kuliah Soekarno dari hasil berjualannya. Ketika Soekarno dimasukkan ke penjara Bancai, Bandung, Inggit sering menyelundupkan buku-buku ke dalam penjara dan berhasil membuat Soekarno menuliskan pembelaan yang dibacakan di depan hakim di Gedung Landrat dengan judul Indonesia Menggugat. Inggit juga menjadi penghubung antara Soekarno dengan aktivis penggerak ketika di penjara. Apa peran Inggit terhadap Bandung? Inggitlah yang membantu warga Bandung untuk mengungsi ke Garut ketika terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Peran penting Soekarno dan Inggit terhadap Bandung. Inggit dan Soekarno memberikan kursus politik kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Bandung. Dengan Soekarno sebagai pemateri dan Inggit sebagai penerjemah, mereka bersama-sama menciptakan masyarakat Indonesia yang merdeka, dimulai dengan acara seminar atau kursus. Rumah mereka juga sering dijadikan tempat diskusi oleh Soekarno dan kawan seperjuangannya. Awal mula kisah romansa Sang Proklamator. Sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Inggit Garnasi nomor 174 Ciatel, Kota Bandung, Jawa Barat, adalah saksi awal mula kisah asmara Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sesuai namanya, rumah ini adalah kediaman Inggit Garnasi, istri pertama Soekarno. Soekarno muda tiba di kota Bandung pada Juni 1921 dengan tujuan berkuliah di Technische Hogeschool TI Bandung, atau yang sekarang dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung. Soekarno muda dititipkan di rumah salah satu anggota Pergerakan Syarikat Islam Indonesia, di rumah Jalan Inggit Garnasi nomor 174 Ciatel, Kota Bandung. Saat inilah Soekarno berkenalan dengan Garnasi. Selama berada di rumah, Soekarno sering berdiskusi dengan Inggit. Intensitas tersebut yang menimbulkan ikatan cinta antara Soekarno dengan Inggit, dan kemudian menikahi Inggit pada 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Jalan Java Vim, Bandung. Setelah Soekarno menikahi Inggit Garnasi, Soekarno dibiayai sekolahnya oleh Inggit Garnasi hingga selesai menjadi seorang sarjana teknik. Walaupun setelah lulus, Soekarno mampu bekerja sebagai seorang arsitek, namun cita-citanya memerdekakan rakyat Indonesia lebih menggebu-gebu. Inggit paham sehingga ia tidak mengeluh soal ekonomi kepada Soekarno dan berusaha sekuat tenaga mendukung cita-cita luhur tersebut. Surat nikah antara Soekarno dan Garnasi terpajang di salah satu sudut di rumah bersejarah Inggit Garnasi. Ada hal unik yang tercatat di dalam surat nikah tersebut, yaitu Soekarno dituliskan berusia 24 tahun dan Garnasi ditulis berusia 23 tahun. Padahal seharusnya Soekarno pada saat itu berusia 22 tahun dan Garnasi berusia 35 tahun. Setelah menikah, beliau sempat berpindah-pindah rumah dan menempati sebuah rumah di Jalan Ciatel nomor 8 dan mengangkat anak bernama Ratna Juami, anak dari kakak Inggit, Murtasi. Itulah dia kisah romansa Sang Proklamator di Bumi Pasundan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan animasi pendek ini.